Sebelum disayang harus dikenal. Sebelum dikenal ya harus dekat. Jadi agar engkau dekat denganku itu ya ujung-ujungnya sih agar engkau sayang padaku ya Allah. Bila taklil, ini namanya lamnya lam taklil, boleh juga disebut lam kai. Kalau di dalam dunia dan idan kai, lam kai itu boleh disebut lam taklil. Lam yang mempunyai itu koribani agar engkau mencintai mendekat dengan aku. Wa fi nushah hatta tuqarribani, di lain salinan kita. Kalau zaman dulu itu belum ada percetakan, maka bila ulama itu anak kita itu disalin oleh murid-muridnya. Jadi satu murid nanti punya murid lagi disalin lagi. Nah, ada salinan kitab kalimatnya hatta tuqarribani. Dari segi lugah tidak ada masalah, karena hatta itu juga ada yang artinya litaklil. Hatta itu tidak semuanya artinya sehingga. Kalau hatta yang artinya sehingga itu namanya lil intiha. Sedangkan kalau di sini nanti hatta tuqarribani berarti hattanya sama dengan lamnya. Maka kalau ada doanya yang seperti itu dari segi bahasa nggak ada masalah. Jadi Allahumma aigirni fi ahabbis sa'at ilaik wasta'milni bi ahabbil a'mal ilaika hatta tuqarribani. Itu dari sisi bahasa nggak ada masalah, benar semua. Karena yang namanya hadis itu kadang rawinya itu merubah, dan itu dibolehkan asalkan rawinya itu ahlul lughah. Boleh. Nah, ada hadis yang isinya sama, kok teksnya juga berbeda. Maka itu kemungkinan ada perubahan dari rawi. Tapi isinya mesti sama, tidak apa-apa. Yang penting substansinya, dan dia harus ahli lughah. Kalau merubah bukan ahli lughah nanti bahaya, tidak boleh. Karena bisa jadi maknanya menyimpang. Nah, itu. Seperti ini kalau diganti dengan hatta tuqarribani itu tidak ada masalah. Tidak masalah. Wa fil ihya sukun tuzalik, di dalam kitab Ihya ungkapan ini tidak ada. Ilaika zulfa, agar engkau dekat dengan aku. Ilaika zulfa ay kurbah wa mansilah. Zulfa itu artinya juga kurbah, kedekatan. Atau di sini adalah kedudukan wahwa maf'ulun mutlak au tamyizun. Nah, nanti kata zulfanya ini bisa sebagai maf'ul mutlak, bisa juga sebagai tamyiz. Kalau maf'ul mutlak ini berarti masdar maknawi.
Wa tub'idani an sukhtika atau an sakhatika. Sama sukhtika boleh, sakhatika boleh. Masdarnya sakhita yaskhatu sakhata atau sukhta. Dan juga menjauhkan engkau kepada diriku dari murkamu. Bu'da dengan jauh sekali. Artinya perlakukanlah aku dengan amal yang paling kau sukai sehingga engkau menjauhkan aku dari murkamu yang sangat jauh. Ini sama maf'ul mutlak bukannya. As'aluka, aku memohon kepadamu ya Allah, fatu'tiyani, maka engkau akan memberi padaku. Wa astaghfiruka, dan aku mohon ampunan kepadamu ya Allah, fataghfiruli, maka engkau mengampuni aku. Wa ad'uka wa tastajibuli, dan aku memohon kepadamu ya Allah, maka engkau memperkenankannya padaku. Summa qra ayatul kursi, kemudian bacalah ayat kursi. Warwal Baihaqi anna man qara'a idza akhadha madji'ahu amanahu Allah ala nafsihi wa jarihi. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwa barang siapa yang membaca ayat kursi ketika mengambil tempat berbaringnya, atau maksudnya ketika mau tidur, maka Allah mengamankannya atas dirinya juga tetangganya, artinya menyelamatkannya dari bermacam-macam keburukan. Bahkan tidak hanya dirinya, tapi juga tetangganya. Dan di sini tetangganya nggak disebutin apa muslim apa tidak. Berarti nya adalah mutlak. Seperti yatim. Kemarin ditanya yatimnya gimana kalau seandainya punya ayah tirinya tuh kaya, sayang. Nah, kita kembalikan saja kepada ayat Al-Qur'annya. Di situ Gusti Allah nyuruh kita menyantuni anak yatim, kata yatimnya mutlak tidak muqayyad. Ya sudah, terserah yatim yang mana saja. Adapun piatu, ini gimana? Ya piatu berarti dikiaskan dengan yatim, karena mereka juga sama-sama menderita. Mungkin kalau di Arab yang diperhatikan yatim untuk yang enggak seperti kita di sini nasibnya. Tapi kalau di negeri kita kadang anak piatu malah nasibnya lebih buruk daripada yang yatim. Jadi ya disayang saja. Hari kawin lakinya sih nggak ada masalah, tapi kadang-kadang itu untuk urusan ini ada masalah. Soalnya ibu tiri hanya cinta pada kakekku saja. Ada orang yang baru jadi ini ada ilatnya, sama-sama menderita gitu. Jadi kiasnya ke sana. Bahkan di kita sih kadang lebih parah gitu ya. Kalau yatim piatu mumarah deh kan? Yatim piatu mumarah. eta mah kudu Yatim piatu mumarah aja kayak lu enggak apa-apa. Eta mah kudu dicabok rangkap.
syairan laisal yatimul ladzi qad mata waliduhu wal yatimu yatimul ilmi wal adabi. Yatim itu yang sebenarnya bukan mereka yang mati ya, tapi yatim itu orang yang yaitu tidak berilmu dan tidak berakal. Kami Perlu diusahakan katanya sirahnya. Tiupan. Ya itu artinya sama saja, itu juga orang yang perlu disayangi ya kan. Batas anak yatim itu umur berapa tahun kan? Ya Pak. Ya dewasa lah bisa, sudah dewasa sudah bisa usaha. Udah keluar sekolah lah. Asal ada satu jalan. Sampai usia dia mandiri gitu loh. Biasanya usia mandiri itu usia berapa gitu. Bisa kerja ya, biasanya sih patokannya ya balik gitu. Pemerintah cuma agama dalam 14 tahun secara umum lah. Balik ini patokannya susah karena kalau wanita ada yang 9 tahun sudah balik. Iya. Laki ada yang 50, ini apa maksimalnya kan 50, sama minimalnya sih 9 tahun. Tapi kalau patokannya balik usia 9 tahun kan anak masih belum mandiri. Pokoknya ya kira-kira sampai bisa mandiri itu saja. Kalau bisa mandi sendiri, makan sendiri itu jadi wapan itu patokan tamyiz, pinter. Tamyiz itu ada ulama yang memberi batasannya, pokoknya kalau diajak bicara sudah nyambung itu berarti sudah tamyiz. Ada yang mengatakan sudah bisa makan sendiri, mandi sendiri gitu. Itu sudah tamyiz. Jadi tamyiz dengan balik beda. Begitu juga besar. Ini perlu diperhatikan, ada balik, ada tamyiz, ada besar. Besar. Gede. Kan di dalam fikih itu ada keterangan iltiko basyaratai rajulin wa imra'atin, termasuk yang membatalkan wudu adalah bertemuannya kulit laki-laki dan perempuan. Di situ al-kabiraini yang besar. Musarwa gede itu nggak balik di sini. Pokoknya sudah mencapai hatta syahwah, sudah merangsang di atas. Pokoknya 7 tahun sudah pasti. Kalau 5 tahun pasti belum. 6 tahun hilang. Awas ini guru-guru yang ngajar anak-anak. Kalau 7 tahun sudah pasti itu membatalkan wudhu. Kadang ada kesalahan tuh. Sunnah itu wudhu dulu. Itu tidak. Masuknya sudah besar, sudah ada syahwat, masuk sesuatu yang sudah apa ya? Sudah menarik lah. Syahwat itu sudah menarik di usia segitu. Sudah membentuk. Nah, kalau 6 tahun itu hilang, tergantung. Kalau anaknya bongsor bisa sudah. Tapi kalau anak 5 belum. Ini kadang kan ibu-ibu jadi guru ngaji, kalau salaman dengan anak yang 5 tahun masih nggak ada masalah,
Tapi kalau 6 tahun lihat postur tubuhnya. Kalau sudah menarik itu berarti sudah ya belum ada syahwat. Berarti sudah gede dianggapnya. Kalau 7 tahun ittifaq, sepakat ulama itu sudah dianggap besar. Karena ini di masyarakat masih dianggapnya besar di sini balik, padahal bukan itu batasannya. Jadi kabiro ini besar, bukan baliro ini bukan kalimatnya. Kabiro ini besar. Sama para ustaz yang ngajar anak-anak kecil-kecil tuh sudah, kalau sudah 7 tahun itu sudah mesti membatalkan. Jadi besar tuh di bawah balik ya balik besar. Iya, kalau pengertian besar di dalam yang membatalkan itu ketika kulit bertemuan. Jadi itu masih diperbaiki. Kalau 7 tahun kan belum balik, sebab minimal 7 tahun balik itu 9 tahun. Yaitu sudah haid. Salamannya sih nggak ada masalah, cuma harus wudhu lagi gitu. Jadi masih takut karena dianggapnya masih anak-anak. Tadi kita kan salaman nih sama si AA, saya punya wudhu, belum balik kita saya itu biasa. Nah, ini udah batal. Ini sudah lebih. Sudah lebih dari 7 tahun. Nah ini ada gunanya ini, walaupun bingung ke sana, khawatir nanti asal langsung Allahu Akbar. Untung ngaji. Iya, untung ngaji. Ya makanya kan kata-kata Nabi, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun al-khamis fatahlikan. Kita jadi orang alim itu susah, udahlah ngaji saja, masuk ke level yang kedua. Kelainan di sini tuh bukan lagi ngajar saya, bukan orang alim. Saya ngaji. Kalau nggak ngaji jadi tidak tahu. Jadi kalau masih 6 tahun Pak berarti Hilang. ada kalau kita ragu berarti tidak masalah kali ya. Nggak masalah. Tapi kita sudah. Tapi ya tergantung kita. Iya. Terangsang tidak anak kita. Oh kitanya. Gitu. Kalau ini sudah menimbulkan syahwat, batal. Patokannya adalah syahwat. Itu patokannya adalah syahwat. Tapi kalau 7, walaupun belum, kitanya nggak tertarik umpama, tetap batal rasa itu sudah dia akan bisa. Oh, jadi rasa-rasa kita ya Kak? Ya kalau tadi yang 6. Makanya ngelihat anak SD tuh laki-laki, oh suka gitu berarti. Nah itu kan sudah ada syahwat. Nah ini kan sudah ada penelitian ulama di sarah kitabnya ada. Jadi sebetulnya bukan kita sebetulnya, kecuali tadi yang 6. Yang 6 sih memang. Jadi patokannya adalah orang normal. Di sini dijelaskan oleh para ulama siapakah orang yang paling normal. Laki-lakinya adalah Imam Syafi'i, yang perempuannya adalah Sayyidah Nafisah. Gitu. Itu dijelaskan orang yang normal itu. Gusti Allah menciptakan pakai standarnya adalah Al-Imam Syafi'i dan adalah Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah ini masih turunan dari Sayyidina Ali, khususnya rujukan Nabi. Itu guru dari Imam Syafi'i. Jadi guru Imam Syafi'i ada yang perempuan, yaitu Sayyidah Nafisah. Dari situlah Imam Syafi'i tahu tentang masalah darah haid, darah nifas. Itu banyak bertanya kepada
Sayyidah Nafisah. Sayyidahnya kan? Sayyidah asli. Habibahnya? Bukan. Habibah mah kakak saya. Oh. Petang Abi gak ya? Iya. Istrinya Pak Samari kan namanya Habib. Jadi kan Oh, iya. Iya, iya, iya. Ya, teruskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Wa amana rasul ila akhir surah. Wal abyad di sini yang belum dijelaskan. Wal abyad haulahu, dan rumah-rumah yang ada di sekitar orang yang tidur. Kada fisirojil munir, demikianlah keterangan yang ada di dalam kitab As-Sirajul Munir. Terus membaca amanah Rasul ila akhir surah. Ini untuk tahlilan jadinya kesapal ya. Man qara'a al-ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Nabi bersabda, siapa yang membaca 2 ayat akhir dari surah Al-Baqarah di malam hari, maka itu cukup baginya. 2 surat ini mencukupi, 2 ayat ini mencukupi. Qala Syarbini ay an qiyamil lail. Cukup itu dari mana? Syekh Syarbini menjelaskan maksudnya cukup dari qiyamul lail, upama tahajud teh cukup. Untung Ya bonus. Untuk atau kan atau kabeh kan. Untuk ngaji deui. Awan kulli ma Harinya ilmu nama enteng. yasuhu, atau dari semua yang buruk padanya. Artinya orang yang membaca 2 ayat yang ada di akhir Al-Baqarah itu, Allah akan menghentikan apa yang buruk untuknya. Dihentikan nanti oleh Allah. Jadi Nyampe. itu anjoklah kejahatan. Terus milih nanti syukur-syukur 2-2 kata. Warwa Abu Bakr an Ali annahu qol. Abu Bakar meriwayatkan hadis dari Sayyidina Ali annahu qol. Di sini berarti Sayyidina Ali ya. Ma kuntu ara ahadan yaqilu yanam qabla ayyaqra al-ayat as-salas al-awakhir min suratil Baqarah. Wa ya min qouli ta'ala ma fis samawati walillahi ma fis samawati, itu maksudnya. Kata Sayyidina Ali, aku tidak melihat seseorang itu berakal. Aku tidak melihat orang itu berakal. Atau artinya aku lihat orang itu enggak punya akal. Tidur langsung tidur saja, belum membaca ayat yang 3 yang ada di akhir surat Al-Baqarah. Gitu, ini pendapatnya Sayyidina Ali. Orang yang itu langsung blek mereka, termaca
tilu ayat di akhir Al-Baqarah itu tidak terlihat sebagai orang yang berakal. Jadi akalnya kurang. Gitu. Yaitu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wal ikhlas. Terus sunnah lagi adalah membaca al-ikhlas. Yang dimaksud al-ikhlas di sini adalah qul huwallahu ahad, yaitu 3 kali. Karena 3 kali membaca al-ikhlas sama dengan 1 hataman baca Al-Quran. Ini alhamdulillah. lamunan bacaan sholat atas Fatihah teh itu Ikhlas. dari al-ikhlas baca. Seperti Mau itu ya, ganjaran seperti apa pun. Al-Quran. Ya ada dulu sama sahabat. Ada sahabat Nabi itu kalau ngimamin suratnya tak ikhlas baik. Akhirnya sahabat yang lain protes, laporan ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, ya nih benar. Hari imaman sholat, nah sebabnya saya tuh kagum dengan surat Al-Ikhlas. Isinya luar biasa, wahai Rasul. Kanjeng Nabi, nah ini tandanya orang beriman. Ini ahli surga. Pengen aja etek wah. Tapi ada lucu orang. Saya ceritain orang Indramayu itu. Dulu waktu dia yang masih awam, dia itu rajin ya kubur ke Sunan Jati. Jadi desanya itu dianggap paling ustad lah. Akhirnya imamin sholat yang ia hafal itu hanya surat Al-Ikhlas. Nah, rakaat pertama ini udah nggak ada masalah. Giliran rakaat yang kedua bingung. Nah, akhirnya dia nanya, wis kudu maning bayar. Ya. Ya malu kata dia, aku juga belum tahu saat itu tuh hukumnya. Iya, ditanya ke makmumnya. Indramayunya. Tidak banyak. Iya dia Indramayu. Hasilnya bisa mungkin. Hasilnya saya mungkin. Wis kul maning baya, iya gitu semua itu. Jadi itu lah. Itu saking awalnya. Ya itu banyak cerita-cerita yang lucu sekitar orang yang belum ngerti itu ya maklum nih. Kan hari mana-mana anu membandingkan gitu kan, jadi misalnya surat Al-Ikhlas ya kali sama dengan membaca Quran, 1 khatam Quran. Kan banyak termasuk misalnya orang yang sholat Isyraq, kalau dari subuh dia tidak tidur, itu sama dengan naik haji dan umroh yang sempurna. Itu sebenarnya maknanya gimana sih kan? Itu kan berarti agama itu banyak pilihan gitu. Kadang-kadang kan ada orang tuh yang kondisinya itu kan susah gitu. Tapi ya itu kan artinya kan hanya seimbang, bukan berarti isinya sama. Berat sama gitu. Beratnya bobotnya sama, nilainya. Jadi jangan terus karena 3 kali baca itu sudah terusnya males menghatamkan Quran. Ya, yang menghatamkan Quran itu kan nanti isi pahalanya kan beda, beraneka ragam. Nah, gitu. Akhirnya misalkan nilai gizi lah salah saja, kan banyak yang istilahnya harganya murah, tapi nilai gizinya, kandungan gizinya sama dengan yang harganya
Bagi kita yang uangnya pas-pasan sih ya sudah lah. Yang nilai gizinya sama saja. Kayak tempe dengan daging ya. Nah, itu sama-sama protein. Ada yang mahal. Tapi kan kalau yang punya duit, itu saja kan bos. Ya enak daging. Milik daging. Iya. Kalau misal bes raskim, ajak anu si anjur kan. Tetap itu Nabi di situ kan berarti bobotnya sama. Adapun nanti isinya bisa berbeda. Karena umat Islam kan levelnya juga tidak sama. Orang-orang yang memang untuk ibadah haji keuangannya kan belum nyampe. Itu oleh Gusti Kanjeng Nabi itu dikasih keringanan, dikasih hasil gembira, itu maka dikasih seperti itu. Jadi jangan sampai sedih banget gitu. Jelas ajar aswad, Sama seperti itu kan ada hadisnya itu. Para sahabat itu demo ke kanjeng Nabi. Ya. Isi demonya gitu menuntut, wahai Rasul, kalau dipikir-pikir yang mendingan jadi orang mukmin yang kaya Rasul. Kok kamu bisa pendapatnya gitu? Ya iya. Yang kaya kami sholat, yang gak punya sholat, yang kaya sholat. Kami puasa, yang kaya juga puasa. Tapi kami yang gak punya gak bisa sedekah Rasul. Untuk makan aja pas-pasan. Gimana Rasul, sedangkan yang kaya kan bisa bersedekah. Gitu. Terus Nabi, loh, banyak amalan kata Nabi yang pahalanya membandingi sedekah. Bagi mereka yang tidak mampu untuk bersedekah, ada amalan-amalan lain. Wa inna fi kulli tasbihah sedekah. Satu baca subhanallah itu berpahala sedekah. Tuh, gitu. Hanya kan terhibur. Tuh. Senyum sedekah ya kan? Bahkan ya menggaul, bahkan di kemaluan saja ada sedekahnya kata Nabi. Heran ke sahabat, masa si Rasul gitu tuh. Wa fi putri ahadikum sedekah kata Nabi. Di dalam kemaluan kalian juga ada sedekah. Nah ini yang bikin heran sahabat. Tuh bisa Rasul? Iya. Sekarang kamu punya kemaluan, terus salah menyalurkan hasratnya, haram kan itu. Nah sekarang kalau menyalurkan hasratnya pada yang halal, itu jadi sedekah. Oh, nah ini akhirnya sahabat yang apa itu yang enggak punya ini sering sedekah. Pokoknya syukur-syukur sedekahnya bisa macam-macam itu. Semampunya Pak. Ya itu sepertinya sih gitu. Emang ada sedekah semampu namanya udah dipaksa. Kamu jangan ditanya. Kan sedekah mah sesuai. Dapat ayah di sopnam. Ada sedekah mah. Kama zakarahu Nawawi sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi fil Azkar di dalam kitab Al-Azkar. Wa laisal murad bil ikhlasuna suratul kafirun. Yang dimaksud dengan Al-Ikhlas di sini bukan surat Al-Kafirun, sebab Al-Kafirun itu juga disebut surat Al-Ikhlas. Ada mu'awwidzatain, ada ikhlasain gitu. Ikhlas. Ikhlasain berarti surat al-mu'awwidzatain dan suratain ikhlasain, dua surat ikhlas. Yang pertama adalah Qul, yang kedua Al-Kafirun. Sama-sama di sini kan menunjukkan pernyataan yang isinya mengesahkan Gusti Allah.
Al-ikhlas sama, bertauhid kepada Allah. Di Al-Kafirun juga sama. Fa innaha tusamma bil ikhlasi aidan, karena surat Al-Kafirun itu juga bisa disebut surat ikhlas juga. Wal muawwidzatain, dan surat muawwidzatain. Terus wan nafus atau wan fis, sebab nafasa yang khusu atau nafasa yang fisu. Tiup kedua tangan itu sesudah membaca tuh, niupnya pelan-pelan. Jangan sampai nyeprot air ludahnya. Nyerah udahnya gitu. Ulah sampai nyeprot pokoknya, sebab arti kata an-nafs itu ya, nyebur bahasa Jawanya itu apa itu? Ikhrajul hawa minal fami bidunil ihtiyaz ila riq, mengeluarkan angin dari mulut tanpa ada air ludah yang keluar. Tuh, jadi kalau niho ya habis berdoa tuh tangannya diangkat jadi tiup. Ada ayah dari nanya kan. Saya Terus ditiup di mana? kalau nanti terus iya. Nanti usap-usapkan karena semua tubuh gitu. Ada masuk ada yang hadir. Jadi Iya, jangan dibaca saja. Terus ini lucunya lagi, orang itu kalau bacaannya sudah selesai langsung usap. Ini kan gitu ya. Habis berdoa zikir Fatihah. Oke, Fatihah itu barokah sudah. Kalau Fatihah tak guru diamin nanya kan. Ya amin, Fatihah ya. Jadi terus Gimana kalau misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you lah. Udah langsung tidur. Emang itu baik. Ya salah. Untung aja. Untung ngaji. Kayak salah kurang tepat. Ya mau batil lah. Sebab dalam Fatihah itu ada banyak doa. Ya bahkan bukan banyak lagi kan umul kita. Betul itu. Banyak kan itu, tidak hanya yang kelas-kelas kamu juga gitu. Soalnya panjang mah kieu Kang, subhana rabbika rabbil wassalamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Gusti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waalaikumsalam. Bukan bahasa Fatihah, waalaikumsalam. Nundutan katanya orang baru nundutan. Sudah diangkat. Maksudnya itu izin siratal mustaqim juga. Berkati Al-Fatihah tetap kianya kan. Dapat ilmu dari guru saya itu gitu. Baca-baca tangannya Gusti. Gitu kok. Kadang-kadang bari nangtu, bari lempang. Apa enggak hemat itu.
Semua isi kitab suci itu ada di Al-Quran. Dan Al-Quran itu isinya ada dalam akhirnya utamanya malah dibuang kayak gitu. Padahal Fatihah itu ya isinya itu Al-Quran ada di situ. Barokah lebih barokah kan malah jadi pakai. Itu sih terserah. Tapi kalau saya kalau saya belajar tuh dikasih tahu begitu itu Fatihahnya kenapa enggak jadi amin. Kecuali kiai yang mimpinnya enggak terus bibarokatil Fatihah. Wassalamualaikum walhamdulillahirabbil alamin. Ini kan terus disiril Fatihah, bibarokatil Fatihah. Masih ada ini sudah dihilangkan. Kan heman. Justru al-a'mal bi khawatimiha, amal itu akhirnya itu barokah itu adanya di akhir. Tangga sabar kali kurang izinan barokah. Nangis budak. Ada Keluar pikiran tuh. pikiran dari banggas. Kata kan pikiran orang Indramayu. Mas Putra Abdi itu tuh SMK kemana Indramayu, kemana Indramayu, Oh, di sini wamsak bihi ma'roksaka wa wajhaka wasai rojasatika. Usapkan habis berdoa tangannya diangkat. Pan itu dikasih oleh Gusti Allah teteh. Kita kan berkah itu dari Gusti Allah, keberkahan. Usap-usapkan tangan Nabi, kepala Anda, terus wajah, Karena dada supaya semua jasad Anda, wasaid jasad yang lain. kurangnya baik. Papang dada. Wa ma'adzalika salasa marrat, lakukan itu 3 kali. Terus wan nafasu nafkhun latifun, yang namanya kata an-nafas itu adalah meniup dengan lembut bila rikin tanpa ada air ludah. Jadi jangan keluar airnya. Wa tabarakal mulk, kalau bisa ini baca itu surat tabarakal mulk lil ittiba, karena ngikutin Kanjeng Nabi sebagaimana yang sudah berlalu. Wakul min tayak uzatika wa taqallubatika mama tanabbahta. Nah ini kalau bangun ya, melilir terusnya bangun, ini bacanya la ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Sinni dari Sayyidina Aisyah. Wa yakhulkan naum wa anta ala zikrillahi ta'ala.
tidurlah Anda di mana Anda sedang berzikir kepada Allah. Jadi kalau sudah dibaca yang lain tinggal Allah, Allah, Allah terus sampai tidur. Terus ada bisa la ilaha illallah, bisa kena putus di tengah-tengah masalahnya. Allah, Allah saja, Allah, Allah terus sampai les gitu. Madrohat tanyakan. Ya dalam hati ya, mulutnya juga nggak apa-apa. Disertai mulutnya ya boleh, tapi ulang penting. Wal yakut awwalu ma yaridu ala qalbika inda tayakkuz zikrullah. Nanti pas melek hendaklah yang pertama disebut adalah Allah. Fadzalika alamatul hubbi lillah, itu adalah pertanda Anda mencintai Allah. Lu pertama diingat lu disebut Allah. Pangan ini sinetron sama selingkuh teh kitu tah. Pertama disebut teh saha anu diselingkuhan. Rupana akang iya. Ayo sinetron Korea kan drama Korea. Jadi kan nyaman dong. Nah kalau orang yang mencintai Gusti Allah, yang pertama disebut ya Allah. Wa alamatu takasyufin ambatinil qalbi, dan menunjukkan atau tanda-tanda batinnya hati ini inkisar, terbuka. Wa ala taharah minal hadatsain, dan tidurlah dalam keadaan suci dari dua hadas. Faman fa'ala dzalika taharah indan naum kama fil ihya urija bi ruhihi ilal 'arsy. Barang siapa melakukan hal tersebut ketika tidur, maka ruhnya nanti akan mi'raj ke aras. Awas yang menurutnya beda deh yang bahasa tafsir. Wa kutiba musalliyan ila ayyastaiqidha. Dia walaupun tidur ngorok sampai berapa jam itu dicatat dia orang yang sholat sampai berjaga. Banyak pahala tasada. ES-nya. Iya, di dalam tidur saja ada pahala yang bisa dibuat dong, sepahala. Mana ulah sok nyempelkeun jelema Sada sampai. tuh banyak ya. Pembalasan Gara-gara apa? Sholat di mana sholat? Apa? Sholat doa di itu sama dengan sholat deh. Iya, berarti kan dia itu berarti berapa kalau sholatnya dia itu 5 menit 2 rakaat, berarti tinggal berapa dikalikan saja. Ya, Mana air sangat kalau di gitu. iya sebetulnya Gusti Allah tuh ngasih jalan ibadah tuh banyak sekali kepada kita semua. Ada, jadi jangan dikira agama itu berat semuanya, dicatat tuh sholat sampai bangun. Kalau sholat mengges barang kamu dan sukuna. Tidurnya sekarang, makanya itu lagi sore-sore. Itu sholat kalau nah, sholatnya itu banyak. Tapi lah mau wudhu tuh teh. Ada toharo. Tapi kan kalau udah wudhu tuh Pak, kan suka pakai empel di gitu. Pak, taruh wudhu lagi. Orang udah wudhu itu bobo ke mana? Yang ulah-ulah di sana aja. Ada kersane mah geus teu masalah. suami istri bareng sekasur.
Bisa. Ya, maksudnya itu kalau sudah ngorok sih nggak ada masalah, tempel itu nggak ada masalah. Asal waktu masih berjaganya jangan ditempelkan gitu. Kabur. Bisa karena ulah pada gitu. Jadi wisata saya tak benar. Berbudak. Untung aja. Tinggal pakai wae sakit tangan. Ibu untel ku selimut. Wakana ru'yahu shadiqah. Andaikan mimpi, maka mimpinya juga benar. Wa illam yanam ala taharah fatilka manama adghasul ahlam la tusaddaqu. Kalau seandainya tidurnya tidak dalam keadaan suci, maka tidur-tidur itu nanti adalah mimpinya mimpi buruk adghasul ahlam. Enggak usah dipercaya. Mimpi udah anjing. Wa hadza ulida bihi taharatul batin wal zahir jami'an. Inilah yang dimaksud dengan suci batinnya juga zahirnya secara keseluruhan. Wa taharatul batin hiya mu'assirah fi inkishafi hujubil ghaib. Kesucian batin itu berdampak terhadap terbukanya hijab yang gaib. Hijab itu kalau pengen dibuka ya harus suci batinnya. Wa idza staiqalta apa litakuma farji ila ma arraftuka awwalan. Apabila Anda sudah bangun, ya, Anda bangun atau berjaga untuk bangun, maka kembali lagi kepada amalan-amalan yang sudah aku kasih tahukan kepada Anda untuk pertama kali, yaitu di dalam babu adabil istiqol. Ada di situ keterangannya. Bi antakul alhamdulillahilladzi ahyana ila akhirih ma zakar musannif min adiyati tayakkul. Ini wadawim ala hadza tertib, terus urutannya diteruskan sama seperti keterangan yang sudah berlalu. Ayat musnad fi hadza kitab minal wadhaif, apa yang telah ditetapkan di kitab ini tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Walaisa al-murad bitartib huna khusus taqdim syai' ala ghair. Yang dimaksud urut di sini ya bukan maksudnya khusus yang awal didahulukan pada yang lain, tidak seperti itu. Wadawi ala hadza tertib baqiyata umrik. Teruskan ini urutan-urutan ini tuh di sisa-sisa umur Anda. Fa in syaqqat 'alaika al-mudawamah, kalau seandainya istiqomah itu berat, dirasakan berat bagi Anda, alal istighol bil wadhaifil mazkurah, istiqomah untuk melakukan tugas-tugas yang sudah disebutkan, fasbir sabrul marid ala mararatid dawa intidharan lisyifa. Bersabarlah
seperti sabarnya orang yang sakit atas pahitnya obat karena menanti kesembuhan. Gitu. Sedang istiqomah berat. Ngomong nama berbalik istiqomah. Makanya sedikit-sedikit apa yang ada di kitab ini kan banyak sekali, ambillah yang bisa. Tapi terus istiqomah, silat saketik gitu. Titik setitik. Ya. Sebab yang namanya hati itu kalau terlalu ditekan itu juga suka putus asa gitu nantinya. Jadi sedikit-sedikit agar bisa istiqomah tuh dirifkin dengan cara pelan-pelan. Itu jangan ini kafe diamali mah jangan keras Pak Kiai. Kelas kuing malain saretik-saretik yang penting istiqomah, habdul amal, ilallah, atuanuha, wa inqallah. Mana saja tinggal dipilih, kan banyak pilihan. Pengertian istiqomah Jalan di tempat. jangan termasuk majikan. Ya makanya kan sedikit-sedikit tadi. Nanti kalau sudah alhamdulillah sudah sekian 1 tahun lah sudah tambah. Kan alhamdulillah kehadiran deh. jalan di tempat. Wa tafakkar fi qasri umrika, pikirkanlah tentang pendeknya umur Anda. Pikirkan wa in aisna masalan mi'ata sana, sekalipun Anda hidupnya umpamanya 1000 tahun, itu pendek Dibandingkan dengan nanti di akhirat. Allah. Bahia air mi'ah bil idhofah. Air bisnis ila makomik, yang namanya 100 tahun itu sedikit bila dibandingkan apa dengan keadaan Anda atau nanti tinggalnya Anda di alam akhirat. Wahia abadul abad, sedangkan tinggal di alam akhirat itu adalah selama-lama-lamanya. La nihayatalah, tidak ada ujungnya. Wahia fi mahali takdir. Nah ini alasannya harus bersabar ya, termasuk alasan kakoli sabikon fahia qalilah. Jadi seperti perkataan yang sebelumnya, maka yang namanya hidup 100 tahun itu sedikit. Wa ta'ammal annaka kaifa tatahammalul masyaqqah wa dzul bi talabid dunya. Coba pikirkan bagaimana Anda bersabar ya, atas derita dan betapa hinanya Anda mencari dunia, mencari harta benda selama 1 bulan atau 1 tahun, karena Anda berharap bisa beristirahat dengan dunia tersebut selama 20 tahun umpamanya. Itu terus kajaran sabulan pul nanti pakai bahasa ini gagawe bulan penting teman ngalembur
melembur sebulan supaya ke istirahatnya 20 tahun. Nah, kan mending itu samanya. Ini suruh mikirnya begitu. Fakaifa la tatahammal dzalik? Kenapa Anda tidak bersabar dengan kerepotan ketika Anda sibuk dengan tugas-tugas yang ada kaitannya dengan masalah kebahagiaan di akhirat? Wa dzulmi adami tahsili dunya. Bagaimana Anda tidak bersabar menahan derita dalam melakukan tugas-tugas dan sabar betapa hinanya fi adami tahsili dunya dalam tidak berhasil atau menggapai dunia untuk beberapa hari yang sedikit. Ai muddata hayatika fid dunya, yaitu masa hidup Anda di dunia. Roja'an al-istirahah abadan abad, karena Anda berharap nanti bisa istirahat untuk selama-selamanya. Fadunya wa ma fiha bin nisbati li sawabil akhirah aqallu qalil. Dunia dan seisinya bila dibandingkan dengan pahala akhirat itu sangat sedikit sekali. Wala tutawil amalak, jangan engkau memanjangkan angan-angan. Gimana? Annaka ta'ishu syahran masalan. Anda itu nanti kan masih akan hidup selama 1 bulan umpamanya. Karena ini nanti akan memberatkan Anda untuk beramal. Wa tusawwiru bil amali, dan nanti diri Anda kalau mau beramal itu mesti kebaik. Tusawwir masih ada waktu untuk baik. Waqad qarubal waktu, sedangkan waktu kematian sebentar lagi. Li anna dzikrul maut yujibut tajafi andaril maghrur. Karena mengingat kematian itu mengakibatkan orang menjauh dari dunia tempat tipuan. Wa yataqaddal istiqdalil akhirah, dan akan menuntut seseorang untuk bersiap-siap demi akhiratnya. Wal ghaflah anil maut tad'u ilal inhimak fi syahawatid dunya. Kesemsem sangat mencintai, ya, bogo pisan, ya, itu yang namanya lupa mati itu akan mendorong seseorang untuk sangat mencintai syahwat dunia. Ding, selesaikan udah. Oh sudah. Oh sudah. Runtutan sih. Carikan. Tiba. Ya, ya anu ieu mutakhir ya sok nih. Rencana tadi muda teh intina pulang macam awewe masalah paman siangna selalu gitu. Iya nanti awewe Kan biasanya itu kalau semangat karena spektakel teh.
Itu kan semangat kan spekal. Yang sang speaker. Kena nak pas apa naik di rumah dong tapi karena apa namanya ayam dia ulah lagi Emang nonton bayar. Nonton bayar dari C sih mah. Maksudnya kan yang udah mah barang udah dimati otomatis kan kayak berapa yang lagi macam teh saya macam dulu nih saya juga melalui siswa habis tapi ada generasi bukan saya harus bangun dan bisa mau siapa Ya lihat situasi kondisi seperti itu. Ya gimana lagi kalau di kita mah susah ya. Di Indonesia itu mau dihukumin seperti itu ya. Ya boleh-boleh saja. Kecuali lamunan sholat, anu ngimaman anak, awewe, tapi kan awewe anu pinter, lalaki anu bodoh, tadi ke sana. Jadi sama lalaki anu bodoh, kamu makan di lalaki dah, nyana lu tihela, ngimaman. Ternyata kalau seandainya muludah dihukumnya seperti ini, sedangkan nanti juga hukum